Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasilpri Andiani dari program studi VGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai otonomi daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Nunu Jainuddin SHI MSI. Dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dan dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pada ayat 5 tertulis pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan ayat 6 pasal yang sama menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dan pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, direalisasikan melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pengakuan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, PP Nomor 6 Tahun 2005. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah.
Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi di Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elit lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah mengadopsi sistem otonomi daerah, kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elit lokal, provinsi, dan kabupaten atau kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah atau Perda. Sebagai contoh dari kenyataan tersebut, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara telah membuat 43 Perda. Dari 43 Perda itu, sebagian berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, yaitu Perda tentang retribusi dan pajak. Pembuatan Perda semuanya berasal dari eksekutif, kemudian dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya, DPRD tinggal mengesahkan saja. Setelah dilakukan pengesahan, perda-perda itu baru disosialisasikan ke publik. Meskipun Pemkab Deli Serdang cukup produktif dalam mengeluarkan peraturan, tidak demikian dengan pelayanan publik yang mereka berikan. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan peningkatan pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten kota di Indonesia, implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintahan setempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Otonomi daerah di lain pihak memperkenalkan kecenderungan baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan untuk mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan masalah sosial ekonomi dengan bantuan minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah lokal juga mencoba mengadopsikan peran aktif mengasimilasi kepentingan golongan minoritas. Untuk mengatasi masalah asimilasi, pada awal 70-an, Presiden Soeharto membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Pembaruan Masyarakat atau BKBPM. Setelah reformasi, mengubah namanya menjadi Badan Kesatuan Bangsa atau BKB. Badan ini memberikan dana kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bertujuan untuk menjalankan program asimilasi dan membangkitkan sensitif suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan saling pengertian antar kelompok minoritas. Program BKB juga menggunakan LSM dan aparat pemerintahan dalam membangun program asimilasi kebudayaan dan kelompok etnis plural. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang ada di daerahnya sendiri. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dan pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintahan lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai perangkat hukum yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur secara jelas pemberlakuan otonomi daerah, begitu pula dalam hal pembentukan daerah atau pemekaran wilayah. Yang kedua, dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa perubahan politik di tingkat lokal. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.